Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 72, halaman 120. Al-Maidah ayat 72. Jika di ayat yang lalu kita banyak membahas tentang bagaimana tabiat orang-orang Yahudi, maka di ayat yang ke-72 ini Allah berbicara tentang beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Di sini Allah berfirman, laqad, sungguh-sungguh, ya, atau nyata-nyata gitu. Nah ini Allah menggunakan harfu taukid, lam dan qad ini dalam rangka menghilangkan keraguan-raguan di dalam diri kita gitu. Atau dalam rangka menanamkan sebuah keyakinan di dalam diri kita. Laqad, sungguh-sungguh, kafaro, telah kafir gitu. Telah tertutup mata hatinya, telah tertutup pendengarannya, penglihatannya, akal pikirannya gitu. Tertutup dari apa gitu. Ini kan kalau dikatakan tertutup, ya, berarti kan ada sesuatu yang menutup gitu. Atau ada sesuatu yang ditutupi, ya. Tertutup dari kebenaran Al-Quran, tertutup dari kebenaran Al-Quran, dimana kan Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa, Qul huwallahu ahad gitu. Disungguh-sungguh telah kafir siapa? Alladzina, orang-orang yang qalu, mengatakan atau berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, huwal masihu ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih, putra Maryam. Ini kan sebuah pernyataan tegas dari Allah bahwa siapapun yang mengatakan bahwa Al-Masih, putra Maryam itu sebagai Tuhan, maka dia itu telah kafir gitu Pak. Telah kafir. Wa qala, dan berkata Al-Masih, berkata Al-Masih bin Maryam, atau telah berkata Isa bin Maryam. Dulu pernah kita sampaikan kenapa Nabi Isa itu dijuluki Al-Masih gitu. Dalam Al-Quran kan hanya dua yang diberikan gelar Al-Masih gitu. Yang satu adalah Nabi Isa alaihi salam,
yang kedua adalah Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Cuman berbeda tentu, sekalipun diberikan gelar Al-Masih. Kalau Al-Masih yang dialamatkan kepada Nabi Isa itu berkonotasi positif. Beliau diberikan gelar Al-Masih itu karena salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu, Al-Mashu itu kan mengusap gitu Pak. Jadi dengan mukjizat yang Allah berikan, bahwa ketika Nabi Isa itu mengusap, itu akan muncul mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban gitu Pak. Tentu yang hebatnya itu, yang maha hebatnya itu Allah itu, bukan Nabi Isa-nya, bukan. Nabi Isa diberikan kemampuan oleh Allah gitu. Orang suka salah kita itu. Jadi Nabi Isa diberikan kemampuan oleh Allah dengan mengusapnya itu. Umpamanya orang buta bisa melihat gitu Pak. Atau orang yang sudah meninggal gitu kan, itu bisa bangkit kembali, hidup kembali. Nah itu kenapa beliau disebut Al-Masih. Sedangkan Dajjal disebut Al-Masih itu, arti lain dari Al-Masih selain mengusap itu adalah berjalan itu Pak, berjalan, melangkah. Nah Dajjal itu dijuluki Al-Masih karena setiap kali melangkah itu menimbulkan kerusakan, itu menimbulkan kehancuran gitu. Apa yang nampak itu kenikmatan, sebetulnya itu adalah madarat gitu. Nah diberilah julukan Al-Masihud Dajjal. Nah di sini Al-Masih di sini maksudnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Beliau bersabda atau berkata, ya Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel. Jadi Nabi Isa itu sama dengan kebanyakan nabi-nabi yang lain. Beliau itu dari kalangan Bani Israel Pak. Nabi yang Allah utus dari kalangan Bani Israel, sama dengan Nabi Musa itu. Dan Nabi Isa ini merupakan nabi dari kalangan Bani Israel yang terakhir. Kalau Nabi Muhammad kan dari kalangan Bani Ismail itu. Cuman sedikit Pak, nabi dari kalangan Bani Ismail itu sedikit. Kebanyakan itu dari kalangan Bani Israel. Baik kalangan Bani Israel ataupun Bani Ismail, itu dua-duanya keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam gitu. Keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Isa itu berkata, wahai orang-orang Bani Israel, u'budullaha, nah u'budu, beribadahlah kalian, mengabdilah kalian, hambakanlah diri kalian, sembahlah oleh kalian Allah. Jadi Nabi Isa itu tidak memerintahkan orang Bani Israel menyembah dirinya gitu. Tapi Nabi Isa itu memerintahkan orang Bani Israel untuk menyembah Allah. Nah ini kan sebuah pernyataan tegas, bahkan sebuah instruksi gitu ya, dari seorang Nabi Isa, bahwa dirinya itu bukan Tuhan gitu Pak, bahwa dirinya itu tidak boleh disembah gitu.
Tapi yang wajib disembah itu hanyalah Allah. Rabbi, nah ini pernyataan tegas kedua nih. Rabbi, dia itu atau Allah itu Rabbi, Rabbku gitu. Tuhanku. Wa Rabbakum, dan juga Rabb kalian gitu Pak. Allah itu dia adalah penciptaku dan pencipta kalian. Allah itu pengaturku dan pengatur kalian. Allah itu pemberi rizki terhadapku dan terhadap kalian. Itu kalau Allah mau dimaknai kata Rabbun itu Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, Ar-Razik, Sang Maha Pemberi rizki, Al-Mudbir, Sang Maha Pengatur. Allah itu pendidikku dan pendidik kalian gitu. Kalau kata Rabbunnya itu mau diartikan pendidik gitu. Kita pernah mendengar ada istilah tarbiyah, itu pendidikan itu. Nah ini kan ini perkataan Nabi Isa nih. Jadi Nabi Isa itu menegaskan saya ini bukan Tuhan. Tuhan saya dengan Tuhan kalian itu sama gitu. Nah itu Tuhanku dan Tuhan kalian itu sama. Itulah zat yang wajib disembah itu. Innahu, sesungguhnya, mayyusrik billah, man siapa yusrik, yang menserikatkan, billahi dengan Allah, atau barang siapa yang mensekutukan Allah, barang siapa yang menduakan, mentigakan Allah. Musyarakah itu kan, musyarakah itu kerjasama itu kan. Jadi barang siapa yang mensekutukan Allah gitu, apapun namanya lah, mau itu namanya Trinitas itu, mau itu namanya politeis itu ya, pokoknya mensekutukan Allah lah. Faqad, maka sungguh-sungguh, harrama, telah diharamkan Allahu oleh Allah, alaihi, terhadapnya, al-jannah, surga. Jadi kata Nabi Isa nih, barang siapa yang mensekutukan Allah, maka kata Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, orang tersebut haram masuk surga. Wa ma'wahu, dan tempatnya, tempat kediamannya gitu Pak, an-naru, adalah api neraka gitu. Ini kan jelas sekali itu ayatnya itu, bahkan mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti. Wa ma, dan tidaklah, min liddolimina, bagi orang-orang dolim, min ansor, seorang penolong pun. Nah, siapa orang-orang zalim itu? Orang zalim itu adalah orang-orang yang mayyusrik billah itu. Orang-orang yang mensekutukan Allah. Inna syirka ladulmun adim. Nah, itu sesungguhnya mensekutukan Allah itu kezaliman yang sangat besar. Atau orang-orang yang dolim itu adalah orang-orang yang memposisikan Nabi Isa pada posisi Tuhan itu Pak. Orang zalim itu adalah orang yang menyembah Nabi Isa. Nah itu orang zalim. Lanjutkan ayat 73. Laqad, sungguh-sungguh, nyata-nyata, kafaro, telah kafir, siapa alladzina, orang-orang yang qalu, mengatakan,
Innallaha sesungguhnya Allah salisu salasa. Sesungguhnya Allah itu tiga. Sungguh telah kafir orang yang punya keyakinan dengan keyakinan atau dengan ideologi Trinitas itu Pak. Ini yang berfirman Allah nih, ini firman Allah, sebuah pernyataan tegas dari Allah bahwa siapapun yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak esa gitu, bahwa Tuhan itu lebih dari satu gitu, tidak tunggal gitu, maka dia itu telah kafir gitu Pak, telah kafir. Wa ma dan tidaklah min ilahin dan tidak ada ilah illa melainkan ilahu wahid. Wawunya pakai alif itu wahid. Kalau nggak pakai alif Pak, wahidun itu satu, artinya satu. Kalau wahid esa itu esa. Mirip Pak, antara satu dengan esa itu mirip gitu. Tapi kalau mirip itu tidak 100% sama gitu. Cuman mirip aja gitu. Kalau satu itu bilangan. Bilangan. Kalau esa itu quality itu. Quality. Bukan quantity. Esa itu quality. Makanya karena esa itu quality, kualitas itu Pak. Tidak ada 2 esa, 3 esa, 4 esa, nggak ada. Kalau satu itu quantity, bilangan. Ada 1, 2, 3, 4. Nah itu Pak. Jadi tidak ada ilah kecuali ilah yang esa. Wa in dan jika lam yang tahu, nah, tidak berhenti, mereka tidak berhenti, dan jika mereka tidak berhenti amma dari apa yaquluna yang mereka katakan. Ini ancaman Allah nih. Kalau mereka tidak berhenti mengatakan bahwa saya ini tidak esa gitu. Kalau mereka tidak berhenti mengatakan bahwa Tuhan itu tiga gitu. Apa ancaman Allah? La yamassanna. Dalam taukid nih, lam taukid dan nun taukid. La yamassanna. Maka pasti akan disentuh gitu. Atau akan dikenakan, akan mengenai lah. Alladzina orang-orang kafaru kafir, maka sungguh akan menimpa terhadap orang-orang kafir itu minhum di antara mereka itu adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Nah itu Pak. Lamun teu berhenti ngomong bahwa Allah itu salisu salasa itu Pak. Ayeuna kan orang kudu eureun tong ngomong kitu gitu. Teu meunang urang teh ngomong kitu teh zaman kiwari mah gitu. Padahal cek Al-Qur'an urang teh tong ngomong bahwa Allah itu salisu salasa gitu. Tapi ketika ada orang yang mengatakan bahwa bahwa yang mengatakan Tuhan itu ketika ada orang yang ngomong bahwa Tuhan itu bukan salisu salasa, diancam sekarang. Ayat 74. Afala yatubuna.
Maka mengapa mereka itu tidak bertaubat, tidak kembali ilallahi kepada Allah, wa yastaghfiruna, dan beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Nah ini kan sebuah istifham, pertanyaan yang dibalik pertanyaan itu ada semacam sindiran ataupun menyalahkan, Pak. Kenapa sih mereka orang-orang yang punya keyakinan bahwa Allah itu salisus salasa itu tidak bertaubat kepada Allah, tidak kembali ke jalan yang benar, Taubat itu kan kembali, Pak, tidak kembali kepada fitrah yang aslinya. Fitrah asli manusia itu kan mengesahkan Allah. Kemudian wa yastaghfiruna, mereka melakukan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan menunjukkan bahwa keyakinan bahwa Tuhan itu salisus salasa itu adalah sebuah kezaliman, sebuah penyimpangan yang besar. Lalu diingatkan oleh Allah, kenapa sih enggak taubat mereka itu? Kenapa sih tidak memohon ampun kepadaku mereka itu? Wallahu, dan Allah itu Ghafurun, zat yang maha pengampun, Rahimun, zat yang maha penyayang. Nah ini memberikan sebuah isyarat begini, Pak. Seandainya mereka orang-orang yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu tiga, lalu mereka itu bertaubat, beristighfar kepada Allah sebelum matinya, Pak, dan diikuti tentunya dengan amal soleh, maka Allah itu sangat welcome, terbuka untuk mengampuni dosa mereka. Karena Allah itu Al-Ghafur, Al-Ghafur. Bahkan pernah kita jelaskan kenapa Allah itu disebut Ghafur. Ada Ghaffar, disebut Ghafur itu karena Allah itu zat yang maha pengampun dengan pemberian ampunan yang berkali-kali, Pak. Kalau Ghaffar, Allah itu zat yang maha pengampun dengan pengampunan yang sangat besar, Jadi kalau ada orang-orang musyrik, Pak, orang kafir, mereka bertaubat kepada Allah sebelum matinya, nah itu potensi untuk masuk surga besar itu, Pak, kalau bertaubat sebelum mati. Ayat berikutnya nih, mal masihu, tidaklah al-masih itu, atau tidaklah Isa itu, tidaklah Isa bin Maryam itu, illa melainkan rasulun, seorang rasul, Pak. Jadi Nabi Isa itu tiada lain, tiada bukan, beliau itu adalah Abdullah wa rasuluh, sama dengan Nabi Muhammad, Pak, hamba Allah dan Rasulnya. Ini pun sebuah pernyataan tegas, penolakan tegas, seperti tadi dalam ayat 72 tuh. Kalau dari ayat 72 itu sebuah pernyataannya itu bahwa aku ini Tuhanku ini sama dengan Tuhan kalian. Rabbi wa rabbukum, saya ini bukan Tuhan, tapi Tuhanku ini sama dengan Tuhan kalian. Nah kalau di sini Nabi Isa itu utusan Allah, Pak, sama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Atau katakanlah sekalipun ya beliau kan derajatnya, posisinya lebih tinggi daripada umumnya para rasul. Beliau kan salah satu di antara rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi itu, Pak.
Kan 5 orang yang diberikan gelar ulul azmi itu, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Itu yang dapat gelar ulul azmi itu. Qad khalat, sungguh telah berlalu, min qablihi, maksudnya min qabli Isa, telah berlalu sebelum Nabi Isa itu ar-rusul, para rasul, banyak rasul. Jadi sebetulnya nih sosok seperti seorang Nabi Isa itu bukanlah sosok yang aneh gitu, bukanlah seseorang yang baru gitu Pak. Bahula gitu, sebelum Nabi Isa itu sudah banyak orang-orang yang Allah pilih menjadi seorang nabi, seorang rasul. Bukan barang baru lah mencek ya gitu. Wa ummuhu, dan ibunya Siti Maryam itu siddiqah, itu seorang perempuan yang jujur Pak. Seorang perempuan yang kalau di ayat lain itu yang menjaga kesucian, yang menjaga kehormatan gitu. Kan Siti Maryam itu kan dituduh pendusta Pak, ketika beliau mengatakan bahwa beliau itu tidak disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Nah, maka dibantah nih, beliau ini adalah siddiqah. Ini pakai dalnya pakai tasdid itu Pak, untuk memberikan sebuah penegasan bahwa Siti Maryam itu betul-betul wanita solihah yang sangat jujur. Karena nunnya pakai alif itu Pak, menunjukkan dua. Karena keduanya atau keadaan keduanya. Siapa keduanya itu? Satu Al-Masih bin Maryam, itu Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah ibunya Siti Maryam. Keduanya itu yakulani, memakan atau amat makanan. Jadi Nabi Isa itu makan seperti makannya manusia pada umumnya. Siti Maryam itu makan seperti makannya manusia pada umumnya. Jadi kalau manusia gitu ya makan kurma, Siti Maryam, Nabi Isa pun makan kurma. Kalau seandainya Siti Maryam, Nabi Isa makan jengkol gitu, sarua jeung manusia nu lain gitu Pak. Kalau seandainya nih manusia yang lain makan duren, mun aya di ditu duren, siga nama Nabi Isa pun makan duren. Jadi ini merupakan sebuah penegasan bahwa Nabi Isa itu makhluk Pak, makhluk. Sama makan seperti kita gitu Pak. Kalau Tuhan beda dengan kita gitu. Masa Tuhan makan duren Pak? Kan duren itu ciptaan Tuhan itu Pak. Masa Tuhan makan jengkol gitu? Kan jengkol itu ciptaan Tuhan itu. Untuk iman naon itu bahasa itu. Jadi ini kan untuk membantah keyakinan bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Jadi Nabi Isa itu makan gitu. Nabi Isa pun tidur gitu Pak. Tidur seperti kita tidur gini, nunutan tidur gitu Pak. Gitu. Kalau Allah itu kan la sinatu wala naum itu. Allah itu tidak pernah tidur gitu. Ungdur, nah perhatikanlah, lihatlah kaifa bagaimana nubayyinu kami menjelaskan lahum kepada mereka al ayati ayat-ayatku. Ini kan Allah nih mengajak kita untuk memperhatikan, merenungkan
bagaimana gitu Allah itu menjelaskan tentang Nabi Isa itu adalah hamba, tentang Nabi Isa itu bukan Tuhan, itu dengan penjelasan yang sangat sederhana sekali Pak, mudah dipahami, mudah dicerna gitu Pak. Summa kemudian ungdur perhatikan juga anna yufakun gitu. Kenapa sih mereka itu kok bisa berpaling gitu ta? Jadi lah mencek bahasa orang mah tengartinya ta. Penjelasan saya itu geus jelasna eces dientre gitu. Gampang, logis, rasional. Kenapa kok masih berpaling ya gitu ta? Jadi anna yufakun gitu. Terakhir, kul katakanlah olehmu wahai Muhammad. Ini Nabi Muhammad nih, kan begini nih, kita umatnya Nabi Muhammad diajak oleh Allah untuk menyelami kisah Nabi Isa alaihissalam dan juga orang-orang Bani Israel. Nah sebetulnya ketika Allah mengabadikan kisah Nabi Isa dan Bani Israel di dalam Al-Quran, itu manfaat terbesarnya itu untuk mendidik kita nih Pak, umat Nabi Muhammad. Allah mendidik kita umat Nabi Muhammad melalui kisahnya Nabi Isa dan orang-orang Bani Israel, bahwa kita itu jangan seperti itulah. Kita umat Islam itu jangan memposisikan Nabi Muhammad pada posisi Tuhan, seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel memposisikan Nabi Isa pada posisi Tuhan. Gini yang di Al-Quran itu ayat kul innama ana basarum mislukum. Nah itu, aku ini adalah basar, manusia biasa seperti kalian. Kalian makan, saya juga makan. Kalian minum, saya juga minum. Kalian tidur, saya juga tidur. Kalian menikah, saya juga menikah. Itu kan basar itu Pak. Kalian sakit, saya juga sakit. Nah itu basar. Kalau di sini kan tadi Nabi Isa dan Siti Maryam itu makan sarua tuh sebagai basar Pak. Jadi katakanlah oleh Muhammad atakbuduna. Nah, kenapa kalian menyembah min dunillahi, Tuhan selain Allah gitu. Ma la yamliku yang mana mereka itu atau sesuatu itu la yamliku tidak memiliki atau tidak memiliki kemampuan, kekuasaan lakum terhadap kalian dorro menimpakan madorot. Kan seringkali begini, ada orang itu menyembah kepada selain Allah karena khawatir, takut sesuatu tersebut akan menimpakan madorot. Orang banyak menyembah Nyi Roro Kidul, sabab sieun Nyi Roro Kidul ngamuk gitu ta. Lamun teu disembah gitu Pak. Orang banyak menyembah penguasa karena kalau tidak disembah sieun ngamuk eta penguasa. Jadi yang namanya menyembah tidak mesti ke ini Pak. Bisa saja orang menyembah penguasa gitu. Wala dan tidak pula bisa mendatangkan naf'a gitu. Jadi menolak madorot tidak bisa, mendatangkan manfaat tidak bisa. Wallahu dan dialah Allah, wallahu dan Allah itu huwa dialah as-sami, dat yang maha mendengar, al-alim dan dat yang maha mengetahui. Nah ini kan sebuah pernyataan yang betulnya nih di balik kata as-sami al-alim itu ada sebuah kabar gembira bagi kita Pak.
Kenapa sih harus meminta kepada selain Allah? Dat yang buta, dat yang tuli, dat yang bodoh, dat yang tidak mengetahui apapun gitu. Kalaupun melihat, penglihatannya terbatas. Kalaupun mendengar, pendengarannya terbatas. Kalaupun berilmu, ilmunya terbatas. Mestinya manusia itu kalau mau menyembah, menyembahlah dat yang tidak memiliki keterbatasan, Pak. Dat yang maha kuasa yaitu Allah. Pendengarannya tidak terbatas, pengetahuannya tidak terbatas. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.